Ah, mau mobil tapi nggak ada mobil. Mau rumah tapi nggak ada rumah. Siapa sih yang mau sama dia? Siapa yang nggak mampu beli mobil? Tempat aku kerja penuh mobil mewah. Bahkan ada Rolls Royce juga. Hahaha, ya ampun. Tempat kamu kerja apa jadi sopir pengganti sih? Ini. Kamu parkirin mobilku dengan baik ya. Siapa sih yang peduli sama uang 10.000-mu itu? Buru-buru banget. Buru-buru. Hahaha, ya ampun. Zhao Cuxin, aku kasih orang lain 10. Aku kasih kamu 20. Kan kamu cuma ngandelin punya recehan doang. Nanti kalau aku udah punya uang, aku bakal beli mobil dan rumah. Nikahin istri cantik. Aku iri banget sama kamu. Kenapa orang lain semua punya uang? Aku cuma bisa jadi orang biasa aja. Aku juga cabut deh. Dewa Rejeki, aku nggak marah sama Anda kok. Tolong jangan baper ya. Dewa Rejeki, aku beneran pengen jadi orang kaya. Tolong penuhi keinginanku ini ya. Ham Hong. Lanjutkan saja. Lanjutkan saja. Siapa yang manggil aku? Kamu kan pengen jadi orang kaya. Aku akan wujudkan keinginanmu. Kamu dewa rejeki ya? Betul, aku udah ribuan tahun jadi dewa. Karena kamu minta dengan tulus. Dan hatimu baik. Keinginanmu aku kabulkan. Aku pengen jadi orang kaya. Kalau aku bisa. Kenapa cuma bisa bikin kamu jadi kaya? Jadi maksudmu apa? Aku mau kamu pakai jas rapi. Apa? Kamu suruh aku jadi dewa rejeki? Betul, mulai hari ini. Kamu jadi orang terkaya di dunia ini. Nikmati hidup penuh kekayaanmu. Mulai hari ini. Kamu jadi pria baik hati yang paling cocok dengan Dewa Rejeki. Aduh, tadi aku udah tahu itu kamu. Itu kan Dewa Rejeki. Semoga bisa kasih aku 100.000 aja. Transfer Alipay masuk 100.000 yuan. Astaga, ini apa sih? Dari mana dapat 100.000 ini? Mulai hari ini. Kamu jadi Dewa Rejeki. Nikmati hidup penuh kekayaanmu. Bisa kasih aku lagi 1 juta nggak? Transfer Alipay masuk 1 juta yuan. Astaga. Enggak. 1 miliar. 1 miliar ya? Aku mau 1 miliar. Kamu dengar nggak sih? Astaga, uang. Banyak banget. Ini semua beneran. Aku sudah jadi orang kaya sekarang. Aku ini Dewa Rejeki. Bukannya kalian bilang aku nggak bisa beli rumah dan nggak bisa dapat istri. Hari ini aku bakal beli mobil mewah, rumah mewah, dan nikah. Biar kalian tahu aku, Zhao Cuxi, baru benar-benar orang kaya. Susie, keluar cepat. Lihat siapa yang kubawa. Bu, kenapa kamu pulang? Ini siapa? Ini bibimu. Mak comblang terkenal di desa sekitar sini. Aku sengaja panggil dia untuk carikan pasangan buat kamu. Cepat panggil orang. Kalau nggak salah aku ingat. Kamu tadi yang bilang aku nggak bisa dapat istri kan? Kenapa ngomong sama bibimu kayak gitu? Kakak kecil.
Ini anakku, Zhao Chusi. Lihat, bisa nggak carikan istri buat anakku? Kakak Zhao, bukan aku mau ngomong. Kondisi keluarga kita kayak gini, cari istri agak susah. Aduh, kakak kecil. Aku mohon, tolong carikan pasangan buat anakku. Keluarga kakak Zhao nggak punya duit. Siapa yang mau gadisnya menikah ke sini? Maksudmu, kalau punya duit bisa nikah dan dapat istri? Tentu saja, tetangga sebelah lulusan sarjana 1985, ganteng dan kaya. Tapi cuma bisa nikahi wanita usia 30-an. Kamu mau nikah itu susah. Aku kenapa? Aku kenapa nggak boleh nikah? Kamu lulusan diploma, nggak punya duit, nggak punya rumah juga. Paling-paling cuma bisa nikahi janda yang bawa anak. Selain itu harus siapin minimal 500.000. Kalau kalian gak punya duit, aku gak bisa bantu. Kamu berdiri sana. Kapan aku bilang aku gak punya duit? Bisa keluarin 500.000 uang mahar. 500.000 ya? Iya, dulu waktu gak punya duit. Kalian hina aku juga aku terima. Sekarang aku sudah punya duit. Masih mau hina aku? Cuma hina orang miskin doang. Ada apa? Kalau kamu memang bisa keluarin 500.000, aku kasih anak perempuanku ke kamu. Oke. Kamu siap-siap kasih anak perempuanmu ke aku. Sebenarnya aku mau cari pasangan sebagai orang biasa. Tapi sekarang, aku nggak mau pura-pura lagi. Aku orang kaya. Aku buka kartu, duit. Banyak banget. Kakak Zhao, kamu lihat nggak anak ini dapat duit dari mana sebanyak itu? Bu, soal ini aku. Sekarang kamu pikir aku masih bisa? Nah, pastinya, siapa berani bilang keponakanku nggak bisa dapat istri? Itu sama saja mukaku diludahi. Aku tetap mau. Omong kosong, Bibi Shen. Kalau kamu masih berdiri di sini, kamu bakal jadi janda 2 kali. Kalau begitu, buat apa aku harus minta adik Xiao yang biayain orang lain? Gak usah, gak usah. Bibi Shen, kamu masih ingat apa yang kamu bilang sama dia? Ingat, dia bilang punya 2 putri. Keduanya bakal dinikahin sama kamu. Aku tunggu kabar baik dari kamu ya. Keponakanku yang besar, kamu tunggu aja. Bibi pasti bakal nikahin putrinya sama kamu. Hahaha. Nak, kamu dapat duit sebanyak ini dari mana? Ma, soal ini gak bisa aku jelasin sekarang. Tapi yang perlu kamu tahu, keluarga Zhao kita dari sekarang jadi orang kaya. Aku ada urusan dulu. Aku pergi dulu ya. Nak, kamu mau kemana? Beli mobil. Dealer mobil mewah. HMPH, cuma ini yang aku bawa. Beli Mercedes. Sekarang juga. Aku sekarang orang kaya loh, harus beli mobil yang lebih dari Mercedes. Biarkan saja dia. Omnya tetap omnya. Mobil termahal yang ada di toko kalian mana? Keluarkan untukku. Aku mau beli mobil mewah. Buat apa? Ngapain teriak-teriak? Kamu gak tahu ini tempat apa? Bukannya ini tempat jual mobil. Ini bukan tempat jual mobil biasa. Ini Wangdao Car Dealer. Dealer mobil mewah terbesar di Jingzhou. Dengan penampilanmu yang kayak gitu, mantel militer dan sepatu bulu. Terus ada karung lusuh di punggungmu itu. Masih berani datang ke sini beli mobil. Kamu terus ngomongin ngumpulin barang bekas. Orang miskin, otak kamu kayaknya buat ngeluarin uap ya. Apa mata anjing yang kamu punya itu buat marahin orang? Kamu berani maki aku. Aku juga berani pukul kamu. Kita semua orang biasa. Kamu cuma karena sering lihat orang kaya, jadi bisa gak anggap orang biasa. Tunggu saja. Surga, surga. Sini tangkap orang yang bikin onar. Dia berani berantem sama kita dengan baik. Berantem baik-baik, tunggu saja kalian gak bisa hidup tenang. Saudara-saudara, berhenti sekarang juga.
Kamu datang tepat waktu. Si brengsek miskin ini ribut-ribut di sini. Gak cukup itu. Dia juga mukul orang di sini. Segera usir dia keluar. Berapa kali aku bilang, masuk pintu harus dianggap tamu. Pelanggan adalah raja. Kamu perlakukan raja kayak gitu. Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya dengar di sini koleksi mobilnya lengkap ya. Saya mau beli mobil buat jalan-jalan. Oh, begitu ya. Tapi Pak, mungkin Anda salah paham. Toko kami hanya melayani pelanggan yang punya kemampuan beli tertentu. Pelanggan seperti Anda, mungkin tidak termasuk dalam jangkauan layanan kami. Maksudnya apa? Karena sebentar lagi tahun baru, bisnis kami cukup sibuk. Mungkin tidak bisa melayani pelanggan dengan kelas seperti Anda. Jadi kalau Anda keluar, belok kiri 500 meter. Ada pasar mobil bekas di sana. Mobilnya murah dan fungsional. Akan banyak mobil yang cocok untuk Anda sebagai kendaraan sehari-hari. 1-2 juga bolehlah. Di mata banyak warga, Anda seperti tidak ada. Saya cuma bilang jujur saja. Saya datang memang cari mobil paling mahal di sini. Huangdao Car Dealer adalah dealer mobil mewah terbesar di kota ini. Mobil termahal di toko ini harganya sampai puluhan miliar. Orang biasa mana sanggup beli? Serius? Ya. Kalau sekarang bagaimana? Tamu terhormat. Silakan masuk. Siapa yang menghalangi? Saya sedang telepon. Pak Zhang, ini adalah Mercedes G63 model terbaru, menggunakan mesin V840V Twin Turbo, termasuk mobil mewah yang sangat klasik, cocok banget untuk orang sukses seperti Anda. Mahal ya? Harganya 1,4 miliar. Kalau pajak dan lain-lain jadi sekitar 2 miliar. Itu nggak cukup mahal. Itu mobil apa ya? Aku lihat di belakangnya sudah parkir. Ayo, bawa aku lihat. Bisa dibilang Pak Zhao Anda punya selera yang bagus. Ini adalah harta andalan toko kami. Rolls-Royce Phantom terbaru harganya 9 miliar. Setelah pajak kira-kira 10 miliar. 5 kali lipat lebih mahal dari G63. Kalau dibandingkan dengan Mercedes, yang mana yang lebih keren? Anda bercanda ya? Mercedes di depannya bahkan gak pantas disebut bau knalpot. Bahkan gak punya hak itu. Oke, saya ambil yang itu saja. Saya masih harus ikut reuni teman. Mobilnya saya bawa dulu ya. Nanti kalau urusan beres, urusan surat dan pelunasan, antar saja ke tempat saya makan. Terima kasih sudah berkunjung lagi. Makanya manajer uang bisa jadi manajer. Selera seperti ini susah sekali ditiru oleh orang biasa. Wah, anak ini kelihatannya sama sekali bukan orang kaya. Kamu tahu dari mana? Pak Zhao ini kalau dilihat sepintas biasa saja. Tapi dari jauh saja, saya bisa mencium aroma yang memikat dari dia. Aroma apa? Aroma uang. Kak Zhao, benar-benar kamu? Ya, kamu dapat mobil ini dari mana? Gimana? Baru beli? Keren banget, kan? Keren banget, pasti keren banget. Mobil kecil ini kelihatan banget kaya banget. Ayo ikut reuni. Kakak bawa kamu pamer nih. Harus Kak He dong. Kita semua cuma lulusan SD sama. Kita semua naik mobil Santana. Cherry Kiki. Kak He langsung beli mobil Mercedes mewah. Kak He, mobil ini pasti habis banyak duit ya. Harganya sekitar 300 jutaan lah. Astaga, 300 jutaan. Nanti habis makan. Bisa nggak bawa aku jalan-jalan? Aku belum pernah naik Mercedes loh. Oke deh. Nanti ya, abis makan kita pergi. Siapa tuh? Ternyata itu dua orang aneh dari kelas kita. Datang telat banget. Jangan-jangan cuma numpang makan ya. Jangan bilang gitu. Lihat aja mereka. Pasti telat naik sepeda. Dingin-dingin naik sepeda. Ya ampun, suka ribut juga ya. Udah, kamu jangan banyak omong lah. Masih ada si cantik Liu yang perhatian sama Kak Zhao aku.
Yo, Kian, kok kamu perhatian banget sama Sekretaris Hao? Sekretaris Zhao kayak gini kan orang biasa aja. Sampai mobil aja nggak mampu beli. Nggak ada apa-apanya sama kakek kita. Siapa bilang kakakku nggak punya mobil? Kakakku hari ini datang pakai mobil baru yang dia beli. Masih buas. Tadi pagi aku lihat Zhao itu naik motor listrik jelek muter-muter kampung. Sore ini malah ditendang mobilnya. Kamu kira aku bohong? Siapa yang mau bohong sama kalian? Mobilnya masih parkir di bawah. Kita nggak ngomong dia mampu beli atau enggak ya. Sekalipun dia mampu beli, mobilnya juga bukan mobil bagus. Buka mata kamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Itu apa coba? Harganya lebih dari 300 juta loh. Dia mau saingan sama aku kenapa? Rolls-Royce Phantom. Lihat gak? Rolls-Royce Phantom. Kak Zhao, apa itu Rolls-Royce Phantom? Itu mobil paling mewah, harganya 10 miliar. Harganya 10 miliar. Aku lihat deh, Zhao ini pasti beli pemantik api murah di mana gitu. Terus pura-pura pegang kunci mobil Rolls-Royce di sini. Siapa juga yang nggak tahu kalian berdua itu cupu. Tapi mobil mewah itu sudah kayak bapak. Maaf ya, ganggu acara makan malam kalian nih. Begini ceritanya, ada mobil mewah di depan pintu yang nutupin jalan. Bisa tolong geser sedikit nggak? Di ruang VIP ini, mobil yang bisa dibilang mewah. Mungkin cuma fans bro He kita aja deh. Iya, itu Hege. Nanti aku yang geser mobilnya buat kamu. Aku belum pernah naik Mercedes. Mobil aku juga nggak bisa dibilang mewah kalau buat hangout. Begini ceritanya, mobil mewah di depan itu bukan Mercedes, tapi Rolls-Royce Phantom. Dengar nggak? Rolls-Royce Phantom. Zhang He, kamu ngapain sok jago di situ? Tapi dia ngomong satu hal yang benar banget. Mercedes ini emang nggak bisa dibilang mobil mewah. Beres, ergo, kasih kunci ke orangnya. Jangan sampai nutupin pintu orang, ya. Pegang baik-baik ya. Nanti kunci mobilnya bawa ke aku ya. Oke, jalan dulu. Sekretaris, kamu emang hoki banget. Rolls-Royce. Tentu saja, Bos Liu yang paling cantik. Gue Zhao Ge kapan sih pernah bohong sama kamu? Sekarang di kelas kita yang paling kaya ya Zhao Ge gue ini. Gedung seharga 10 juta tinggal beli aja. Nggak kayak beberapa orang itu. Kamu beli Mercedes jelek aja udah sombong banget. Ergo, ya. Ngatain orang itu harus di depan muka. Kalau nggak gitu nggak puas, kan? Oke. Zhang He, mulai sekarang kalau ketemu Zhao Ge gue, mending kamu nurut aja. Nggak, roda mobil Zhao Ge gue dicopot aja nilainya lebih mahal dari kamu. Semua harta kamu kalah jauh. Kamu berdua kira gue bodoh ya? Rolls-Royce kamu itu siapa tahu mobil sewaan. Ternyata mobil sewaan, ya. Kalau Rolls-Royce itu asli. Kalau Rolls-Royce kamu asli. Gue bakal sujud di depan umum. Muka kamu gue ciumin. Terus gue panggil kamu bapak. Itu nggak bisa. Itu benar-benar nggak bisa. Zhao Ge boleh dipanggil bapak. Kenapa? Halo. Yang mau gue bilang. Kamu harus panggil kakek. Zhao darah keluar pengen mati apa sih? Kalau mobil itu nggak ada hubungannya sama kamu. Kamu percaya nggak? Jangan harap bisa keluar hotel ini dengan tenang. Gue pengen lihat siapa yang berani ngancam. Pak Zhao. Kalau mobil itu nggak ada hubungannya sama kamu, hari ini jangan harap bisa keluar hotel ini dengan damai. Kak Ju. Mending udahlah ya. Tenang aja, Li si cantik kelas kita. Proses pembelian mobil akan saya berikan sebentar lagi. Proses pembelian mobil. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Manajer umum Wang Daoche langsung yang mengantarkannya untukmu. Permisi, Sekretaris Zhao. Apakah Tuan Zhao ada di sini? Melapor, manajer dealer mobil Wang Desi. Kok dia bisa sampai ke sini? Maaf ya, Tuan Zhao memang punya kemampuan. Tuan Zhang, ini adalah Rolls-Royce Phantom milik Anda. Tolong terima dengan baik, sini-sini. Dia benar-benar membeli Rolls-Royce Phantom. Ini sisa pembayaran mobil Anda, 8 juta. 8 juta yuan. Sejak kapan dia jadi sekaya ini? Manajer Wang, jangan-jangan Anda salah hitung. Orang kaya miskin seperti dia, di rumahnya cuma tinggal di rumah reyot. Mana mungkin dia mampu beli Rolls-Royce lebih dari 1000 unit. Apalagi 8 juta itu. Diam, Tuan Zhao. Tapi dia benar-benar beli Rolls-Royce Phantom dengan uang asli. Anda meragukan Tuan Zhao. Meragukan kami, Raja Mobil Wang. Tuan Zhao,
saya tidak akan mengganggu makan Anda lagi. Kalian bisa pergi duluan. Kalau ada masalah, kalian bisa tanya kapan saja. Hati-hati di jalan. Ketua. Tidak kusangka kamu benar-benar beli Rolls-Royce Phantom. Ah, bukannya cuma Rolls-Royce biasa. Santai saja, gampang ditangani. Gampang diatur. Zhang He. Sudah dengar apa yang kakakku bilang? Mulai sekarang jangan pernah di depan kakakku. Bilang dia anak kampungan atau enggak. Di depan kakakku, kamu yang benar-benar kampungan. Kalian ngapain sih sok-sokan? Orang dari dealer Wang Dao ini malah yang nganterin uang dan mobilnya. Bukannya cuma buat pamer doang. Ya, kita memang datang buat pamer. Kan, Kak Liu? Kamu nggak terima ya? Ya kamu juga pamer dong. Kalau kamu nggak bisa pamer, ya kamu yang bakal jadi pecundang. Kak Hua, kamu ngomong apa sih? KMA, kamu ngomong apa sih? Hei, Kak Hi. Lihat mereka berdua, mereka suka ngusilin aku. Cepat dong bela aku, kan? Ngapain kamu samain sama orang kampung kayak mereka? Kita hari ini kesini, kan buat makan bareng. Jangan gara-gara mereka jadi nggak penting. Oke, hari ini reuni teman-teman. Kita susah-susah kumpul bareng pas libur tahun baru. Utamakan perdamaian. Bukan, makan dulu. Hari ini nih, aku yang mau makan nasi ini. Biar kalian juga lihat dengan jelas. Kayak apa sih kehidupan orang kaya itu? Pelayan, kemari. Hari ini kita nggak makan enak aja, tapi makan yang mahal. Di dalam ada apa aja? Pesan aja sesuka hati. Bro, aku pergi dulu. Lobster Australia. Aku baru pertama kali lihat abalon sebesar ini. Harum banget, mukanya kayak belum pernah lihat dunia luar. Kamu punya Rolls-Royce gak? Aku ngomong kamu yang belum pernah lihat dunia luar. Siapa bilang soal mobil? Zhang Fei, kamu ribut sama dia buat apa sih? Ribut sama orang rendahan kayak gitu. Kan nanti nurunin derajat sendiri. Kalau gitu, kamu punya Rolls-Royce nggak? Aku. Meskipun aku nggak punya Rolls-Royce, tapi kalau kalian semua nggak punya juga. Sebenarnya siapa yang baru benar-benar belum pernah lihat dunia luar? Orang miskin rendahan. Wang Ergo, jangan kelewatan dong. Ini. Ini juga ada. Selain ini, semuanya dihidangkan. Terus ada juga yang satu kaleng ikan itu, bungkus 20 kilo. Aku bawa pulang buat makan anjing. Terus minumannya juga, awalnya kasih sedikit dulu. Kalau kurang baru tambah lagi. HMPH, kok kamu meremehkan Chef Zhao? Kamu kira kamu siapa sih? Minuman ini, satu orang satu botol ya. Hari ini jangan ada yang coba-coba berdiri dulu. Bro, murah hati banget. Makan sekali ini minimal puluhan juta. Beda sama orang-orang yang kerja baut 10 tahun juga, gak bakal bisa keluar dari situ. Hari ini kita cuma numpang nama Bro He aja. Katanya minuman di sini, orang biasa gak bakal bisa minum. Kita pesan makanan segini banyak, nanti Zhang He gak bakal suruh kita bayarkan. Tenang aja, Bos Zhang itu kaya dan royal banget, gak mungkin ngitung-ngitung hal kayak gini, kan? Bos Zhang, dengan isi kantongmu yang cuma 3 kacang kenari sama 2 kurma itu, masih belum cukup buat 1 tangki bensin aku. Kamu bawa mobil mewah. Ngapain ngomong gitu sih? Bro He cuma ngasih contoh aja. Bro He yang traktir kalian berdua makan. Kalau kamu gak tahu diri juga udah, malah maki Bro He rendahan. Buka mata kalian lebar-lebar, lihat jelas. Sebenarnya siapa yang rendahan? Kakakku tanya kalian nih, siapa yang rendahan? Kita berdua. Nah, kan itu baru bener. Ingat ya, kakakku orang kaya. Mulai sekarang kalau ngomong sama kakakku, hati-hati dikit. Lagi pula, kakakku itu orang biasa saja. Aku akan copot gigi depan kalian berdua. Ergo, cukup ya? Liu dan Hua, lihat, begitu kakakku masuk, mereka berdua langsung nyinyirin kakakku terus. Aku harus bikin mereka ingat ini. Santai dulu. Hei pelayan. Minta tagihan. Makan sekali segini harus keluar 3 juta.
Kalian salah hitung, kan? Pak, minuman yang Anda pesan itu koleksi khusus hotel kami. Satu botol harganya sampai 400.000. Semua harga tertera jelas. Di menu juga ada harganya. Anda bisa cek kapan saja. Pak, Anda bayar cash atau pakai kartu? Bayar dulu uang ini. Nanti aku bayar kembali beberapa hari lagi. Kak He, aku cuma tukang pasang skrup. Mana ada uang aku? Kak He, jangan lihat aku ya. Aku juga gak punya uang. Bukannya kamu bilang biar aku lihat dunia. Memang hari ini aku benar-benar dibuka matanya. Lihat tuh, wajah orang ini jadi gelap banget. Sekali makan aja gak cukup buat aku isi bensin. Sialan, ini kapal induk apa? Isi bensinnya sampai 3 juta. Pak, kenapa sampai sekarang belum tepuk tangan? Masa kamu mau makan gratis? Cuma 3 juta, mana ada yang gak mau bayar? Hei, hehe. Sayang, bisa gak dulu transfer 2,5 juta ke aku? Kan beberapa hari lagi ulang tahunmu yang ke-60. Aku mau beliin kamu hadiah. Hahaha, Mas Chow, dengar gak? Katanya kok tiba-tiba anak ini jadi kaya. Ternyata ketemu janda kaya. Pacarnya, umurnya 60 tahun. Terima kasih atas sambutan hangatnya, Bos Zhang. Kamu telepon dulu sama sayangmu, ergo. Jiang, kita pergi. Ayo, astaga. Kak Exit, kamu gak bisa pergi. Kalau kamu pergi, siapa yang bayar? Iya dong, Kak Zhao, kamu bisa beli Rolls Royce dengan 10 juta. Makan ini pasti gak seberapa buat kamu. Iya sih, 3 juta memang bukan apa-apa buat aku. Kenapa aku yang harus bayar? Betul banget, bukannya Zhang He yang pamer mau traktir kita makan. Kalau kita gak pergi, buat apa? Kalian kan suka gaya keren. Ya terusin aja. Kak Zhang, kita pergi aja. Ayo pergi. Kak Zhao, baru lihat Zhang Kebin gagal pamer malah ketangkap di restoran. Aku senang banget lihat itu. Ini apa coba? Si Zhang ada di sini. Aku bakal ngasih dia pelajaran lagi. Dapeng, tadi aku belum bayar. Kamu gak marah kan? Marah buat apa sih? Kak Zhang bilang mau traktir makan. Menurutku, Liu Daban benar-benar pinter deh. Kak Zhao, kamu kan suka Liu Daban, lumayan kan? Kak Ju itu. Sekarang kamu kerja apa sih? Kok ajakannya buru-buru banget? Ceritanya panjang nih, gimana kalau kita jalan-jalan bareng? Boleh, aku jadi supir kalian aja, janji gak bakal nabrak mobil. Kamu masih ada urusan hari ini. Kak Zhao. Kamu kan suka Liu Daban. Lihat, orangnya udah jauh. Cepetan kejar dong. Kak Zhao, yang buru-buru ini malah kamu, bukan dia. Dulu aku gak punya duit, jadi gak berani ngejar. Sekarang duit udah ada, takut ngejar siapa coba? Ayo, kakak, aku ajak kamu belanja. Bener juga sih, Wah, keren. Cepet kesini, bibimu bawa 2 anak perempuan. Aku bilang sama kamu soal calon istri nih, Chunsi. Lihat bibimu bawa 2 anak perempuan. Kalian cepat berdiri, bangun. Jangan duduk bego aja. Sapa-sapalah. Duduk di sini aja, kayak di rumah sendiri. Jangan sungkan-sungkan. Kamu itu Zhao Chusin. Namanya kuno banget. Orangnya juga kelihatan kampungan. Kayak kamu gitu. Masih mau nikahin kita berdua. Lagi mimpi kali. Ruli, kenapa ngomong kayak gitu sih? Keren. Bibimu kenalinya. Ini anak sulungku, Shen Ruyu. Ini anak kedua, Shen Ruli. Keren. Bibimu ini anak-anaknya bunga desa di kampung. Kamu suka yang mana? Bilang aja ke bibimu. Kita bisa nego kok. Ibu, jangan buru-buru ya. Kamu masuk dulu aja, serahin ke aku aja. Baiklah. Kalian anak muda ngobrol baik-baik ya. Kita duluan masuk ya. Halo. Aku Zhao Chusin. Iya. Aku Shen Ruyu. Umurku 25 tahun. Lulus dari universitas tingkat 2. Tinggi 1,7 meter. Berat 50 kilo. Sekarang kerja di perusahaan negara. Gaji tahunan 100.000 yuan. Zhao Chusin. Meskipun aku gak tahu, kamu ngasih apa ke ibuku sampai dia terpesona. Tapi dengan orang kaya kamu, kakakku pasti gak bakal mau nikah sama orang miskin kayak kamu. Oh.
Terus gimana? Kakakku kerja di perusahaan negara. Dia satu-satunya di desa yang kuliah. Sekarang lihat kamu, kerja di pabrik. Lulusan diploma. Kamu juga enggak mau lihat cerminnya. Lulusan diploma. Siapa bilang lulusan diploma nggak bisa lanjut? Memang nggak ada yang larang, tapi pekerjaan dan pendidikan dua orang itu sudah jelas beda jauh. Kita berdua memang beda jauh banget, makanya aku nggak akan nikah sama kamu. Terus kenapa kamu pikir aku mau sama kamu? Sekretaris Hao, kakakku kerja di perusahaan negara, gajinya belasan juta setahun. Orang miskin kayak kamu berani anggap remeh kakakku. Kamu tahu nggak orang yang mau ngejar kakakku? Antri dari desa sampai kota. Aku ini gimana sih? Aku juga cari uang dengan kerja keras sendiri. Masa cuma karena nggak kuliah aku dianggap rendah? Nggak bakal dapat istri. Kamu itu cuma orang miskin yang nggak berharga. Hidup kamu nggak bakal nikah. Siapa bilang dia nggak bakal nikah? Aku mau nikah sama Zhao Chuxin. Kamu siapa? Masih nggak jelas. Tentu saja pacarnya Zhao Chuxin. Kamu sebenarnya siapa? Aku Liu Qianqian, lulusan Universitas Harvard, bos grup Liu. Yang paling penting. Sekarang kamu lagi ngaca. Nggak mungkin orang kaya kamu bisa dapat pacar secantik ini. Aku nggak percaya ini bohong. Pasti palsu. Hehe, buka mata kalian lebar-lebar dan lihat jelas. Pacarku duduk di sini. Dan jauh lebih baik 1000 kali dari kalian. 10.000 kali bikin kangen. Aduh kak, lihat dia pacaran, terus gimana? Nikah tetap butuh rumah, mobil, mahar. Kalian ada nggak? Aku lihat kondisi rumah kalian, bahkan mobil saja nggak punya. Siapa bilang abang aku nggak punya mobil? Abang taruh di sini. Kakak. Mobil itu Rolls-Royce. Rolls-Royce. Rolls-Royce Phantom, minimal harganya 10 miliar. Kamu tahu nggak? Mobil ini kalau dipakai di jalan, banyak banget yang nengok. Rasanya enak banget gitu. Kamu harus rendah hati. Mobil ini milikmu. Mobil tua. Nggak ada nilainya. Punya mobil buat apa? Rumah bobrok macam rumahmu ini. Menurutmu ada wanita mana yang mau sama kamu? Setelah beli mobil ini, kamu pasti udah habis uangnya, kan? Bisa beli mobil, terus apa? Mau nikah juga harus punya rumah dulu. Kalau aku harus bisa beli rumah. Kalau kamu bisa beli rumah, aku dan kakakku bakal nikah sama kamu. Gak perlu kamu ganti rugi. Kalian gak mungkin nyesel, kan? Aku, Shen Ruli, omonganku itu janji, gak bakal mundur. Baik, itu kamu yang bilang. Nanti jangan nyesel ya. Bukannya ini kebun mewah orang kaya. Aku dengar rumah-rumah di sini semua villa. Dan yang termurah juga harganya 50 juta yuan. Chao itu hebat. Dia memang agak kasar ngomongnya. Kita gak perlu bikin dia malu gitu kan. Aduh, kakak, kamu gak ngerti kalau hadapin orang yang sok keren di depan cewek harus dibongkar kebohongannya. Harus tunjukin siapa dia sebenarnya. Lihat aku hari ini. Aku bakal kasih pelajaran ke dia. Tapi, ketua, mending gak usah deh. Rumah di sini terlalu mahal. Kamu baru beli mobil. Dari mana uang sebanyak itu? Tenang aja, uang segitu buat aku mah kecil banget. Sekretaris HO. Udah sampai sini, masih aja sok-sokan. Ini loh, kebun pribadi paling mewah di seluruh kabupaten. Yang tinggal di sini semuanya orang kaya miliarder. Satu villa di sini minimal 50 juta yuan. Gimana? Kamu ada uang. Jangan kira bisa beli Rolls-Royce, terus bisa beli rumah. Kalau kamu gak punya uang, mending cepet-cepet ngaku kamu cuma tukang pamer. Siapa bilang aku gak punya uang? Siap-siap aja buat nikah sama aku. Kamu siap nikahin siapa? Kaisar.
Kok kamu datang? Ke kantor penjualan rumah. Tentu aja buat beli rumah. Ruyu, kebetulan banget. Kita bisa ketemu di sini. Kaisar itu si cowok ini. Gak tahu dia gimana bisa ngeyakinin ibuku. Sampai ibuku rela nikahin kakakku sama dia. Kamu udah ngejar kakakku beberapa bulan. Jangan sampai kasih kakakku ke dia ya. Tenang aja. Kamu mau nyolong pacarku. Terus juga ganggu adik iparku ya. Ini loh, pacar kakakku, anak orang kaya terkenal di kabupaten. Tapi dia masih masa percobaan sama kakakku. Kamu mending gak usah mimpi terlalu tinggi. Kamu juga lihat pendapatanmu sendiri. Kamu yang kampungan itu mau ngarep nyamain Ruyu. Kamu juga lihat perbedaan kita berdua. Kamu lebih ganteng dari aku. Kamu lebih kaya dari aku. Cepat sembunyikan pikiran kotor itu. Sekarang juga, langsung pergi dari sini. Kalau tidak, kamu mending pergi saja. Sudah bikin Wang Xiao marah. Akibatnya bisa parah banget. Cuma sok kaya dengan beberapa uang receh, ya kebetulan. Aku sekarang miskin, cuma punya uang doang. Hari ini aku pasti beli rumah ini. Kalau kamu, tunggu aja buat tepati taruhan. Nak, jangan mimpi di siang bolong. Setiap unit di sini harganya minimal puluhan juta. Kamu mau beli rumah di sini. Kamu punya uang sebanyak itu. Aku bukan cuma mau beli villa. Aku mau beli yang nomor 1 paling mahal. Kamu masih mau beli nomor 1. Aku bukan cuma mau beli nomor 1. Aku mau beli 3 unit sekaligus. Ah, istirahat aja deh. Mending gak usah. Rumah ini mahal banget. Bahkan aku juga nggak mampu beli 3 villa. Bahkan aku juga nggak berani bilang bisa beli 3 villa di sini. Kamu beneran ngomong besar mulut ya? Kamu nggak berani cuma nunjukin kamu orang miskin. Uang segini mah buat aku cuma remeh-temeh. Berani-beraninya pamer di depan aku ya? Panggil orang. Bawa mesin posnya ke sini. Pak, ini 3 villa harganya 500 juta. Gesek kartu. Saldo tidak cukup. Hahaha. Zhao Chuxin, kamu pura-pura dong. Bukannya mau beli villa nomor 1. Bukannya mau beli 3 sekaligus. Ya beli dong. Uangnya mana? Keluarkan, biar kita lihat. Gak bisa. Ah, maaf ya. Maaf, salah ambil kartu ATM. Sudah sampai kapan sih? Masih mau pura-pura juga? Kamu kira kami masih percaya? Cantik, sekarang kamu lihat jelas siapa dia kan? Aku sarankan jauh-jauh dari dia. Hati-hati jangan sampai kamu ditipu. Aku mau ngapain bukan urusanmu. Apalagi? Aku percaya. Aku bilang, cantik, kamu jangan keras kepala terus. Bocah ini cuma tukang baut kotor. Dia ada apa sih hebatnya? Aku lihat kamu masih cukup menarik. Gimana kalau gini aja? Kamu ikut sama aku, anak muda. Siapa bilang aku gak punya uang? 10 miliar. Hei, 10 miliar. Kamu tahu 10 miliar itu berapa? Kamu kira uang itu datang dari angin? 10 miliar cuma kamu. Ngapain pamer-pamer gitu? Bukti transfer Alipay 5 miliar. Pakai ini. 5 miliar. Gak mungkin. Gak mungkin. Ada 5 miliar. Nyanyi opera kok bisa punya uang sebanyak ini? Gimana? Kalian sekarang percaya aku orang kaya kan? Bukti Alipay masuk 5 miliar. Ah, lagi-lagi 5 miliar. Aku mengerti. Nak. Kamu bohong sama kami kan? Ini nada dering ponselmu. Kamu jelas gak punya uang sebanyak ini. Kan begitu? HMPH. Hadeh. Zhao, dasar kamu. Kamu sampai pakai nada dering ponsel buat mebohongin kita. Kalau memang di rekeningmu ada 10. Kalau kamu punya 10 miliar, aku bakal sujud dan manggil kamu kakek. Baik, itu kamu yang bilang. Nanti aku yang suruh kamu sujud manggil kakek.
Kupikir dia gak mungkin benar-benar punya 10 miliar. Bos perkebunan Fugui. Gak mungkin dia bisa keluarin 10 miliar cuma buat ini. Kamu pikir dia punya uang sebanyak itu? Gesek kartu. Gesek kartu berhasil terima 5 miliar. Gesek kartu berhasil terima 5 miliar, saldo 5 miliar, 10 miliar, 10 miliar. 10 miliar. Gak mungkin. Kamu gak mungkin punya uang sebanyak itu. Ketua Zhao, 10 miliar ini dari mana? Itu urusan kamu bukan lagi. Masih bengong buat apa? Cepat gesek kartu beli villa dong. Ayo, ayo, ayo. Pak Zhao, 3 villa Anda sudah berhasil dibeli. Anda bisa langsung proses balik nama kapan saja. Santai saja. Wang, kamu dulu meremehkan villaku. Sekarang aku sudah, kamu juga kan datang buat beli villa. Jangan ragu, bayar saja. Villa saja sih. Apa istimewanya? Pas banget kamu juga beli villa. Kamu gak boleh sampai dilihat rendah sama sekretaris Zhao. Cuma beli villa kok. Mudah banget. Cepat perkenalkan villa ke Wang. Pak Wang, villa mana yang Anda pilih? Bayarnya pakai kartu atau tunai? Waduh, aku malah belum lihat rumahnya. Gak mungkin semudah ini buat ambil keputusan. Kamu kira aku orang kampungan gitu? Wang, kamu jangan-jangan gak punya uang ya? Pak Zhang, villa nomor 1 sudah terjual. Apa? Villa nomor 1 sudah terjual, betul? Bukan cuma villa nomor 1 yang terjual. Orang penting itu juga beli 2 villa lagi. Di rekeningnya, setidaknya masih ada 500 juta. Bukan cuma cukup untuk beli villa nomor 1, tapi juga cukup untuk beli 2 villa lagi. Cepat bawa aku ketemu orang ini. Hei, siapa bilang aku nggak punya uang? Aku ini putra sulung keluarga Wen. Mana mungkin tidak punya uang? Pak Kepala, jangan dengar omong kosong si kampungan itu. Dia cuma omong ngawur. Kalau kamu punya uang, ya beli saja. Aku bilang, tadi aku mau beli, sekarang aku nggak mau lagi. Kenapa? Kenapa? Kalau nggak punya uang, jangan sok keren di sini. Aku kasih tahu, 2 orang itu sekarang orangku. Kalau kamu berani macam-macam sama mereka, jangan salahkan aku kalau aku nggak sopan sama kamu. Nak, aku kasih tahu, kamu itu cuma anjing kampung, sama sekali nggak pantas buat orang sepertimu. Selama aku di sini, jangan harap gerakin jari pun. Berhenti. Lihat siapa yang berani ganggu tamu paling dihormati di Bukit Kaya. Tamu paling dihormati di Bukit Kaya. Aku. Lihat siapa yang berani ganggu tamu paling dihormati di Bukit Kaya. Berani sentuh. Kenapa Pak Chen bisa datang ke sini? Wah, hebat. Bukankah ini pemilik Bukit Kaya, Zhang Fugui? Dia datang cari kamu. Omong kosong. Kamu siapa sih? Zhang itu siapa? Sampah kayak kalian mau disamakan sama Zhang. Aku kasih tahu, Zhang sama bapakku cuma hubungan kerja. Pastinya Zhang datang cari aku. Sepertinya ini Zhao Cuxi, cucu Zhao. Ah, saya Zhao Cuxi. Saya Zhang Fugui, pemilik Bukit Kaya. Kalau ada yang Anda butuhkan, silakan saja perintahkan. Saya pasti akan penuhi. Di sini terlalu berisik. Selalu ada anjing yang menggonggong. Benar-benar menyebalkan. Mengerti. Usir orang bernama Wang Cheng itu dari sini. Mulai sekarang dia tidak boleh melangkah setengah langkah pun ke Bukit Kaya. Ah, Pak Zhang, Anda nggak boleh perlakukan saya seperti ini. Dengarkan saya jelaskan. Pak Zhang, dengarkan saya jelaskan. Ah, ayo pergi, ayo pergi, ayo. Beri tempat, beri tempat, beri tempat, Ruyu. Ruyu, tunggu aku kembali. Tuan Zhao, saya tidak tahu apakah ini membuat Anda puas atau tidak. Puas. Puas, cukup puas. Tidak tahu malam ini ada waktu atau tidak. Aku ingin mengajak kamu makan sederhana. Kalau Pak Zhang sudah bilang begitu, ya aku terima sajalah dengan hormat. Aku pamit dulu ya. Sekretaris. Aku mau ngajak kamu.
Aku sudah izinkan kalian pergi. Siapa yang suruh kalian pergi? Karena kalah taruhan. Mau kabur begitu aja ya? Kamu mau gimana lagi? Tentu saja aku mau kalian tepati janji kalian. Oh iya. Li Daba, kamu tadi bilang mau minta tolong apa ya? Nggak apa-apa. Kamu sibuk saja. Oke deh. Ayo kita pergi, dua wanita cantik. Kita jalani janji kita. Oh, kamu. Ini pertama kalinya aku di tempat sebaik ini. Kak, ini pertama kali kamu tidur di hotel mewah seperti ini. Cukup bilang saja. Aku nggak ngangka badan kalian berdua ternyata bagus banget. Sepertinya aku hari ini bisa santai tanpa beban. Bukannya cuma nemenin kamu tidur. Anggap saja seperti digigit anjing. Ayo Maaf, kami sudah tahu salah kami. Bisa nggak sih kamu dengar jelas? Sudah, kalian berdua pergi saja. Semua yang perlu aku lihat sudah aku lihat. Aku masih ada urusan yang harus diurus. Jadi aku nggak akan mengganggu kalian berdua lagi. Kamu benar-benar mau pergi dengan kami berdua. Marahi dia. Supaya kalian berdua jadi ingat pelajaran. Hei, sekarang aku ini orang kaya loh. Liu Daban Hua, kamu hari ini mau bilang apa supaya aku bantu? Kita bicarakan pas ketemu. Oke. Aku langsung ke sana. Maksudmu kamu mau pinjam aku 50 juta, benar kan? Karena sekarang perusahaan butuh uang untuk perputaran modal. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Aku hanya punya 900.000. Gak mau pinjam 50 juta, aku pinjam saja. Serius. Tentu saja, sekarang aku cuma miskin uang. Tapi, kamu bisa memberikan diri kamu. Kalau begitu tutup matamu. Keluarga paman kedua mau datang. Suruh aku pergi sekarang juga. Oke, aku langsung pergi sekarang. Pak. Ini sepupumu. Nanti kita bicara lebih lanjut, bukan? Cepat, sudah malam. Bu, kamu tahu nggak, kalau bukan karena teleponmu itu, aku sudah bawa pulang menantu perempuan untukmu. Sudahlah, kamu sudah susah payah datang ke sini. Kita harus bertemu sekali dong. Tunggu dulu, kamu harus bicara baik-baik. Baik. Semua menurut kamu. Ayo, Bu. Kakak kedua, maaf banget ya, di jalan macet. Jadi Tela, tahu macet kok gak datang lebih awal. Bikin kami nunggu di sini. Kamu bilang siapa yang miskin? Saya bilang kamu, istri saya. Salah ya? Wei Fen bukan kakak yang ngomong kamu. Kamu dulu kan anak orang kaya. Tapi malah nikah di desa jelek itu. Hasilnya, si miskin itu sudah mati kan? Tinggal kamu sama beban itu, kakak kedua. Aku gak merasa beban itu sesuatu yang memalukan. Aku dan anak kita hidup baik-baik saja. Itu namanya hidup baik. Kerja pabrik, pasang skrup. Itu juga hidup baik. Yang memalukan itu seperti ini, mempermalukan keluarga. Butuh uang gak ada. Dia cuma orang miskin yang gak berdaya. Aku ini cari uang dengan tangan sendiri. Kok bisa memalukan? Kamu bocah nakal. Di depanku, kamu tahu gak arti hormat pada yang lebih tua? Kamu masih sadar diri sebagai yang lebih tua. Kata-kata yang kamu ucapkan. Ada yang layak diucapkan oleh yang lebih tua gak? Kamu masih punya sedikit rasa sebagai paman. Tutup mulut kalian semua. Sekarang aku sudah punya uang. Kakak kedua berhasil. Ibu ngapain bilang gitu sama mereka? Urusan keluarga kita gak usah mereka campuri. Kamu kira kita mau urus urusan kecil keluarga kalian? Sebenarnya aku mau carikan kamu istri. Tapi sekarang batal. Kakak ipar, maaf ya. Kakak berhasil itu jujur dan terus terang. Tolong dimaklumi. Ibu gak butuh itu.
Aku sudah punya istri. Gak cuma cantik, tapi juga sangat baik. Sok apa sih? Kamu yang kayak gitu masih bisa dapat istri. Orang yang di pinggir jalan minta-minta aja. Gak mau sama kamu yang kayak gitu. Kalau hari ini kamu bisa dapat istri, itu sama saja kamu lagi makan tanah. Kakak berhasil. Kamu jangan bohongin ibu ya. Kenapa ibu gak tahu kamu punya istri? Pasti bener. Ibu, aku ini bilang. Aku kasih kamu makan tanah. Maaf. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Hahaha, sok ya. Terus aja sok. Ketua Zhao, kamu jangan-jangan mau ngomong soal tanggal pernikahan. Memalukan banget, kok aku bisa punya saudara kayak kalian begini? Dasar anak kecil brengsek, kamu harus ngasih dia pelajaran yang benar. Kalau terus kayak gini, cepat atau lambat bakal ada masalah besar. Dia seharusnya lagi sibuk. Aku sudah kirim pesan ke dia. Nanti pasti dia balas setelah selesai sibuk. Gak usah buru-buru, aku percaya kamu. Bu, menantu ibu itu bos besar grup Liu loh. Bos gede banget di grup. Ibu pasti bakal sangat puas kalau ketemu dia. Ngapain sih pura-pura? Dengan akting jelek kayak kamu, paling cuma bisa nipu ibu kamu yang gak berpendidikan. Zhao Cuxi, tadi kamu bilang apa? Bos besar grup Liu, Liu Qianqian, itu menantumu. Betul. Ada masalah apa? Omong kosong belaka. Semua orang tahu. Bos besar grup film Liu Qianqian. Bertahun-tahun dia tetap jomblo. Yang ngejar dia anak orang kaya gak kurang dari 8 atau 10. Gak mungkin tiba-tiba dia terikat sama masalah ekonomi. Zhao Cuxi. Kalau mau nipu, harusnya kamu cari tahu dulu. Jangan malu-maluin di sini dong. Kalau kamu gak dapat menantu ya sudahlah. Masa harus bohong-ngebohong gitu? Kalian pikir aku nipu kalian ya? Ya jelas, orang miskin kayak kamu. Bos Liu mana mungkin mau sama kamu? Hao Cusi, mulai sekarang di depan keluargaku. Orang kayak kamu yang bau amis, seberapapun usaha. Tetap aja bau amis juga. Anak aku sekarang juga jadi teknisi. Itu pejabat tinggi di grup. Gajinya puluhan juta per bulan. Beda sama orang tertentu. Kerja di pabrik elektronik bertahun-tahun. Tapi gak dapet jabatan apa-apa juga. Grup Liu itu cuma perusahaan kecil doang. Ada apa istimewanya? Yang gak tahu, ya gak takut. Soalnya sekarang, beberapa berita cuma bisa dipercaya. Tadi malam aja, grup Liu dan bos kebun kaya raya tanda tangani kontrak miliaran. Gak cuma itu. Dengan bantuan orang misterius, saham grup Liu melonjak pesat. Sekarang grup Liu sudah naik daun banget. Sedangkan aku biasa-biasa aja. Kalau usaha lebih keras, pasti bisa lebih baik. Kamu tahu gak? Sebelum aku kesini, kakakku sakit jiwa, dan dia bawa kabur dana operasional 50 juta dari aku. Kamu ngapain pura-pura sih? Kamu lihat dulu dong kelakuan kamu kayak apa. Malah ngasih pinjaman 50 juta ke orang lain. Belum ngomong kamu punya 500 ribu atau enggak. Bahkan 5.000 aja. Belum tentu kamu sanggup keluarin. Kamu juga belum tentu bisa menunjukkan hasilnya. Kalau menurutku sih, kalau sudah ada istri pasti ada ibu mertua. Ayahnya dulu. Hanya mengandalkan omong kosong supaya Guifen mau menikah. Anak ini ya, cuma pandai ngomong doang. Mulutnya nggak ada satupun yang jujur. Kamu ngomongin ayahku sekali lagi. Aku bilang loh, ayahmu itu cuma pecundang. Ibumu juga orang bodoh yang buta. Dan kamu cuma anak miskin yang gak berharga. Keluarga kalian ini ya, kamu berani pukul aku. Aku nggak ada di sana. Berani hina orang tuaku. Aku nggak akan maafin kamu. Aku Zhao Cuxi. Siapa yang berani pukul ibuku, berani-beraninya. Sekarang juga minta maaf ke ibuku. Kalau nggak, aku buat kamu menyesal. Maaf. Maaf. Kamu pasti nggak sengaja. Nak, cepat minta maaf ke bibi kamu. Aku nggak kayak gitu. Bu, mulai sekarang, siapapun itu, asal berani ninggalin kamu. Aku nggak akan maafin dia. Wu Guifang, lihat anak bejatmu ini bikin masalah apa lagi. Bisnis keluarga yang baik-baik jadi berantakan kayak gini. Kakak kedua, jelas kalian yang salah duluan. Kamu nggak bisa. Kami yang salah duluan. Kamu mau masuk akal nggak sih? Anak pecundang kayak kamu, berani-beraninya pukul aku. Kita belum potong tanganmu, sudah cukup kasih muka. Kamu memang binatang yang nggak ada yang ngurus. Aku kasih kamu waktu 1 menit. Pergi sana, jangan pernah muncul lagi. Zhao Cuxi. Kamu terlalu tinggi nilai dirimu sendiri. Coba kamu bercermin dulu deh. Berani-beraninya ancam aku. Aku senior kamu loh. Sekarang celana dalammu di mana? Kamu minta maaf dulu dong.
Masih 30 detik. Hari ini aku menang. Aku lihat siapa berani ganggu suamiku. Hening. Pak Liu, kenapa Anda datang? Siapa? Saya manajer kecil di bawah perusahaan Anda. Waktu Anda rapat kemarin kita pernah ketemu. Saya sudah lama mengagumi Anda. Hari ini akhirnya bisa lihat langsung Anda. Ternyata orang dari perusahaan kita ya. Kok kamu malah bully aku? Suami Anda itu siapa? Ini suamiku. Anda salah orang, kan? Masa iya dia suami kamu? Bukannya kamu nggak punya pacar? Kok tiba-tiba ada suami? Sejak kapan urusan pribadi kamu diatur sama kamu? Kamu yang ngatur. Terus tadi juga bully suamiku. Tidak. Bukan, ini semua salah paham. Semua salah paham. Dia yang pamer bilang kamu pinjam dia 50 juta. Pak Liu, Anda bilang ini bagaimana mungkin? Grup film M punya masa depan cerah. Masa sampai harus pinjam uang orang? Apalagi si Zhao Zongqi ini. Dia itu cuma orang miskin. Kalau berani bohong sama suamiku lagi, aku nggak bakal maafkan kamu. Nggak bakal maafkan kamu. Nggak mungkin. Orang miskin kayak Zhao Zongxi, gimana mungkin bisa nikah sama grup Liu? Kamu pasti. Ma, tolong jangan ngomong lagi. Dia memang bos perusahaan kita. Presiden grup Liu. Apa dia? Dia memang presiden. Pak Liu, ayah. Kami rasa uang itu sama sekali gak pantas buat Anda. Lihat anak saya, baru pantas dengan Anda. Kalian semua dengar baik-baik, grup Liu baru-baru ini harus berangkat ke Rizhao. Tanpa berkedip kasih saya 5 kontrak. Dia sama sekali bukan orang miskin. Dia juga pria yang akan saya nikahi seumur hidup. Ada pertanyaan lain. Pak Liu, apakah Anda salah paham tentang dia? Dia cuma pecundang. Dia suamiku. Kamu kira aku mau kalau dia berani pergi dan menghancurkan aku lagi? Pak Liu, Anda jangan percaya omongan sepihak dia. Oh iya, dia tadi di belakang merendahkan Anda sampai nggak berharga. Dia bukan cuma merendahkan Anda, tapi juga di belakang menyusun rencana merusak kebun anggur. Pak Zhang, kalau Anda biarkan orang seperti itu jadi istri Anda, bisa-bisa perusahaan tersesat jalannya. Kakak dua, kamu. Jangan sampai memutarbalikkan fakta. Kapan anak saya bilang hal-hal itu? Kalian semua jangan ganggu orang lain lagi. Kamu diam, kalau ganggu aku lagi, hati-hati aku sobek mulut anjingmu. Kalau ganggu aku lagi, hati-hati aku sobek mulut anjingmu. Demi muka ibuku, aku sabar terus sama kamu. Tapi kamu terus-terusan, terus ngambil kesempatan. Berhenti, kamu itu apa sih? Pukul aku terima. Ada apa? Suamiku kan orang yang punya prinsip. Pak Liu, Pak Zhang dari Fugui Zuyuan, tapi dia mitra kerja utama perusahaan kita. Berani ngomongin Pak Zhang di belakang. Kalau Pak Zhang tahu kita ini, Kita tidak ada yang mampu memikul tanggung jawab ini. lagi pula, kalau Pak Zhang batal kerja sama karena ini, Perusahaan kita bakal rugi besar banget. jangan bilang aku nggak atur dia. Bahkan kalau Zhang Fugui ada di depan aku, apapun yang aku bilang, dia harus nurut. Kamu berani banget. Siapa yang ngomong jelek tentang aku di belakang? Pak Zhang, Anda datang, Pak Zhang. Kehormatan bagi kami. Kenapa nggak kabarin dulu ya? Biar aku jemput langsung sama Anda. Oh ya, Pak Zhang, itu dia. Dia yang ngomong jelek tentang Anda di belakang. Dia juga bilang kerja sama Anda dengan Yongxi Group. Semua itu perintah darinya. Dia benar-benar ngomong begitu. Betul, nggak salah. Dia memang bilang begitu. Kamu harus hukum dia dengan tegas. Jangan sampai dia lepas begitu saja. Yang harus kamu kasih pelajaran itu kamu sendiri, kan? Kamu minggir dari sini. Pak Zhao, maaf banget. Sampai orang seperti itu ganggu suasana hati Anda. Aku akan suruh orang kasih pelajaran padanya. Kamu kenapa di sini? Aku lagi negosiasi kerja sama Pak Liu. Pak Liu bilang tiba-tiba harus urus sesuatu. Tapi sudah nunggu lama nggak ada yang datang juga. Makanya kamu nggak angkat telepon. Ternyata lagi negosiasi kerja sama. Pak Zhao, mereka bagaimana? Sudahlah. Usir mereka semua keluar. Siap. Aku langsung urus.
Kamu boleh bebas. Tapi aku nggak akan mudah-mudah memprovokasi. Kamu dipecat. Pak Liu, Pak Liu. Anda nggak bisa pecat saya. Saya kan karyawan lama di perusahaan. Anda nggak boleh pecat saya. Ini akibat kamu meremehkan suamiku. Dulu nggak ada hubungan bisnis sama sekali. Kenapa akhir-akhir ini jadi begini? Kak Tony, Kak Jin, tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan kakak. Aku nggak boleh kehilangan kerja. Mereka semua satu keluarga, Kak Tony. Adik, kita ini keluarga juga. Nggak usah terlalu kejam. Coba bilang ke Pak Liu. Kasih dia jalan keluar dong. Sekarang baru tahu kita satu keluarga. Baru tadi, kalian yang satu keluarga malah bully keluarga kami. Apa kalian sudah lupa? MA, kita nggak makan di sini. Pulang aja. Kamu nggak sehebat itu. Cuma numpang kaya sama istri tajir doang kan. Tunggu sampai anak saya dapat istri kaya. Lihat bagaimana aku akan mengurusmu. Pak Liu, Anda. Apakah kamu benar-benar menantu perempuan saya? Ibu, aku memang menantu perempuan Anda. Panggil aku Kian-Kian saja. Ya, sekarang anak Anda sudah berhasil. Aku tinggal nikmati saja kebahagiaannya. Baik. Baik, aku jadi tenang sekarang. Ayah ketua meninggal lebih awal. Aku susah payah membesarkannya. Sekarang sudah dapat istri. Aku juga jadi tenang, jadi pantas untuk ayahnya. Ibu, kamu dulu saja pulang ke rumah. Aku bilang Xiaoya ada urusan. Nanti kita akan ke rumahmu bersama. Cuksi, kamu harus baik-baik sama Kian-Kian. Jangan sampai dia merasa tersakiti. Ibu, kamu tenang saja. Aku pasti akan baik-baik sama dia. Pasti tidak akan biarkan dia tersakiti. Kian-Kian, nanti kita masih ada urusan apa lagi? Tentu saja pulang ke rumah. Sekarang juga. Kenapa? Apa kamu pikir aku ini murahan? Atau kamu mau aku menyerahkan diri? Aku. Cuma bercanda. Itu ibu saya yang mau ketemu kamu. Kalau begitu kamu tunggu saja di rumah. Kakak, walaupun mau ke rumahmu, aku juga nggak boleh datang kosong tangan. Oke, gini saja, aku duluan persiapkan hadiah. Lalu kita pergi ke rumahmu. Nggak perlu bawa hadiah. Masa sih? Walaupun aku orang biasa, tapi hadiah harus disiapkan dengan baik juga. Pak Zhang, saya transfer uang ke Anda. Tolong ambilkan tunai. Betul, harus cepat. 10 miliar tunai. 10 miliar tunai. Tante Yo datang. Silakan minum teh dulu. Kian-Kian, sebentar lagi pulang. Tunggu sebentar. Tidak apa-apa, Tante. Selama bisa ketemu Kian-Kian, berapa lama pun tidak masalah. Aduh, Zheng Xiao memang baik sama Kian-Kian kita. Seluruh kabupaten ini, hanya kamu yang pantas buat Kian-Kian kita. Haha. Ibu sudah pulang. Ibu, ini pacarku yang datang menjemputmu. Kamu juga ikut cari uang di sini. Iya, bawa hutang ini. Ini pacarku. Tante, saya Zhao Chuxin, pacar Kian-Kian. Pertama kali datang. Jadi agak terburu-buru. Tidak ada yang bisa dipersiapkan. Juga tidak ada yang perlu dipersiapkan. Hadiah sedang dalam perjalanan. Segera akan sampai. Kian-Kian, jangan sembarangan bawa apa saja ke rumah. Rumah kita bukan tempat penampungan hewan. Lagi pula, kondisi rumah kita juga nggak buruk. Jangan bawa barang rongsokan ke rumah. Mama juga nggak kalah hebat. Kamu nggak boleh menilai seseorang dari penampilannya. Apalagi, Barang antik ini semua benar kata Tante Kian-Kian. Keluarga Liu kalian kan keluarga terpandang. Tapi orang ini, entah dari mana munculnya orang kampungan itu. Gak pantas sama kamu, apa sih dia? Urusan aku dan Kian-Kian, bukan urusan kamu buat ikut campur. Om Zhou itu orangnya. Menurutku bukan orang baik. Kian-Kian dan yang Master Seng sengaja datang jauh-jauh. Kamu malah bawa orang kampung kayak dia ke rumah. Kayaknya kurang cocok ya. MA, kamu kok bisa bilang yang Master Seng gak hebat? Dia hebat banget loh. Baru tadi dia bantu aku selesaikan masalah perusahaan. Malah di jalan ke sini dia bawa hadiah buat kamu. Kian-Kian, kamu jangan sampai tertipu.
Orang kayak dia tuh cuma pecundang. Gak punya duit, gak punya latar belakang. Terus dia mau beli hadiah pakai apa? Aku suka sama Zhao Chusi orangnya, bukan karena hadiahnya. Oh ya, tapi dia bilang mau beli hadiah. Hadiahnya mana? Hadiahnya di mana? Aku harus bisa tunjukkan. Kamu mau gimana? Kalaupun kamu bisa tunjukkan hadiah, apa hadiahmu lebih bagus dari aku, Tante? Ini aku khusus titip orang. Belikan kamu giok rui dari luar negeri. Semoga semua keinginanmu terkabul. Semoga cepat kaya. Aduh, ini juga barang antik. Sudah berusia 500 tahun lebih loh. Barang antik berumur 500 tahun. Aduh. Kualitas dan pengerjaannya. Benar-benar harta langka di dunia. Aduh, yang Master Zheng memang perhatian. Tapi kalau dibandingin sama orang tertentu, HMPH, gak tahu lebih hebat berapa kali. Aku cuma pengen tahu barang rongsokan ini harganya berapa. Nak, kamu tahu apa itu giok? Tahu apa itu barang antik? Dasar pecundang yang gak ngerti apa-apa. Jangan sok pintar ngomong ngawur di sini. Kian, kamu masih cari orang yang kurang ajar. Kalau mati aku gak main. Gak main. Aku cuma mau tahu barang rongsokan ini harganya berapa. Bilang aja aku takut. Wah, malah takut. Kirain aku takut beneran. Ayo, katakan aku mau tahu barang rongsokan ini harganya berapa. 5 juta. Ini aku beli dari luar negeri dengan harga 5 juta. Seumur hidup cuma 5 juta. Ah sayang. Urus dulu masalah ini untuk aku. Kamu sama sekali nggak pantas jadi suamimu. Transfer uang ke aku. Jangan sentuh laci itu. Panggil Kian. Kamu pengen bikin aku marah ya? Usir orang ini keluar sekarang juga. Aku nggak mau. Kian, sampai sekarang kamu belum ngerti. Apakah Kiki benar-benar suka sama kamu? Aku sudah siapkan taruhan 5 juta buat kamu. Tapi dia cuma bilang mau kasih hadiah. Sampai sekarang hadiahnya mana? Kalau kamu terus bilang hadiahmu nilainya 5 juta. Mending kita taruhan aja. Kalau aku bisa buktikan giok rui ini palsu. Kamu jangan ganggu Kian lagi. Langsung pergi. Kalau giok ini asli gimana? Kalau giok ini asli, aku akan pergi sekarang juga. Nggak akan ganggu Kian kamu lagi. Oke, itu kamu yang bilang. Janji orang terhormat, sulit untuk ditarik kembali. Pak Chen, tolong undang tamu VIP. Apa? Kamu cuma dari satu telepon mau bikin keributan. Batalkan ucapanku. Dasar pecundang jangan terlalu naif. Anak perempuanku yang baik, lihat orang ini. Sampai sekarang masih ngotot omong besar dan bohong. Ayam kampung kabur ke tembok, masih terus ngawur ngomong sembarangan. Bu. Aku percaya Chunsi, dia bilang giok rui ini bermasalah, berarti memang begitu. Ah, sabar dulu. Nanti kamu akan tahu, barang jelek ini asli atau palsu sebenarnya. Tutup mulutmu. Pertama bohongi anak perempuanku. Sekarang mencemarkan nama baik Zheng Shuang, ahli penilai barang antik Zhang Guotao. Siapa di sini ketua Zhao, bos Zhao? Sialan, kenapa dia datang? Kamu siapa? Halo Pak Zhao. Aku ahli penilai barang antik dari Biro Warisan Zhang Guotao. Aku diundang oleh Pak Zhang Fugui untuk membantu Anda. Silakan bilang apa saja yang perlu. Zhang Sao, kamu juga di sini. Aku datang khusus untuk membantu Pak Zhao memeriksa. Aku datang khusus untuk membantu Pak Zhao memeriksa. Karena Pak Zhang sudah datang. Tolong periksa juga. Apakah pembantu wanita ini asli atau palsu? Baik. Pak Zhao, dengan pengalaman bertahun-tahunku dalam menilai barang antik, giok rui ini sebenarnya adalah barang kerajinan modern. Jadi ini yang sering kita sebut barang palsu. Apa? Ini benar-benar giok rui asli. Aku habiskan 5 juta untuk membelinya. Tante Kian. Jangan percaya apa yang mereka bilang. Mereka berdua bersekongkol menipu kita. Sampai sekarang kamu masih tidak mau sadar. Katanya palsu berarti palsu. Ini benar-benar aku beli dengan uang asli. Jangan fitnah aku begitu saja. Aku bisa pastikan ini memang palsu. Tutup mulutmu. Kamu lebih baik tahu diri. Zheng Sao, demi muka ayahmu. Aku panggil kamu Zheng Da Sao. Mengancam aku, kamu terlalu tinggi nilai dirimu sendiri. Pak Zheng, Pak Kian,
dan Pak Zhang adalah arsitek terkenal. Apa yang mereka bilang itu benar. Sampai sekarang kamu masih mau ngomong apa? Kamu tega bersekongkol untuk menipu aku. Kalau aku pakai batu pun buat nipu kalian, apa bedanya? Bahkan pengetahuan pun bisa dipakai buat nipu kamu. Kalau hari ini kamu setuju menikah denganku, aku bisa anggap hari ini tidak pernah terjadi apa-apa. Kalau tidak, satu saja yang kena. Hancur hidupnya. Biar aku hancur dan kehilangan nama baik. Kamu ngomongnya gak main-main ya? Haha, hanya karena aku dari keluarga Zheng di ibu kota provinsi. Tidak tahu itu cukup atau tidak. Pak Zhao, memang keluarga Zheng di ibu kota provinsi cukup berpengaruh. Keluarga Zheng sebagai orang terkaya di ibu kota provinsi, sulit untuk diusik. Pak, Anda memang besar hatinya. Maafkan saya kali ini ya, semua ini dia. Semua karena si bodoh ini. Semua gara-gara dia. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kamu keluar dari sini sekarang juga. Mamaku kan dari keluarga Zheng ibu kota provinsi. Ada apa dengan itu? Lagi pula keluar juga tidak apa-apa. Aku tidak mau ikut dengannya. Kian, kenapa kamu keras kepala begitu? Apa istimewanya dia? Dia itu Zheng Xiao yang kaya. Atau Zheng Xiao yang berkuasa. Bukannya cuma soal uang. Aku punya uang sebanyak apapun aku mau. Cuma kamu yang punya uang. Sok-sokan, dari sejak mulai kerja sampai sekarang. Apa kemudian? Kamu masih punya satu mulut mau tanya lagi? Aku bilang, itu tidak mungkin. Kalau begitu jangan salahkan aku. Sama-sama. Haha. Sama-sama, aku hari ini akan duduk di sini. Aku lihat kamu bisa apa sama aku. Kalau kamu pikir uang itu segalanya, maka aku akan buat kamu kehilangan semuanya. Jadi maksudmu kamu mau bikin keluarga Zheng bangkrut? Betul. Aku memang mau bikin keluarga Zheng bangkrut. Bikin keluarga Zheng bangkrut. Ini lelucon terbesar yang pernah aku dengar seumur hidup. Kamu cuma orang kampung. Berhayal saja. Kian, lihat orang yang kamu cari ini. Bilangnya seperti itu. Dia benar-benar bodoh. Siapa yang sebenarnya jagoan? Dewa Rejeki datang. Dewa Rejeki datang. Hahaha. Lihat itu. Kalian semua lihat kan? Masih sok-sok misterius. Jangan-jangan kamu takut dengan nama besar keluarga Zheng. Sampai jadi bodoh ya? Tuan Zhang, apakah Anda benar-benar punya cara membuat keluarga Zheng bangkrut? Bangkrut baru langkah pertama. Aku akan buat seluruh keluarga Zheng jadi bulan-bulanan orang. Semua orang akan menghinanya. Tuan Zhang, keluarga Zheng itu orang terkaya di ibu kota provinsi. Total asetnya setidaknya 10 miliar. Membuatnya bangkrut. Bukankah itu? Hei, Tuan Muda, ada kabar buruk. Gaji bulan lalu dirampok. Bank sudah turun tangan dan jaga kerahasiaan. Berhenti. Ada apa? Kita bangkrut. Kamu bilang apa? Kita, keluarga kita bangkrut. Tuan G. Ini adalah harga yang harus dia bayar. Ya, ini ulahmu. Kakak, tolong, maafkan aku. Aku janji tidak akan ganggu dia lagi. Aku bersumpah tidak akan biarkan kamu ketemu dia lagi. Tapi sekarang sudah terlambat. Orang penagih utang akan sampai dalam 3 menit. Kamu bahkan tidak akan punya kesempatan kabur. Gimana mainnya? Berhenti, kamu bisa apa? Aku tidak bisa berhenti. Hei, dari mana kamu tahu keluarga Zheng akan menyerah? Rahasia itu jangan sampai bocor. Cemerlang. Bajingan, sebenarnya kamu sudah berbuat apa? Apa yang sebenarnya kamu lakukan padanya? Luka bakar itu 2 kali lipat dari putriku. Apa sebenarnya yang kamu perbuat padanya? Itu akibat perbuatannya sendiri, tak ada hubunganku. Tidak ada urusanku. Kembalikan menantu baikku. Kamu bajingan. Kamu masih jadi menantu baikku. Kamu tidak mau uang. Kalau begitu aku kasih kamu uang. Itu memang untuk aku. Aku sama sekali nggak lihat itu. Kamu memang pengen bikin kita susah. Liu Qian, aku kasih tahu kamu. Kamu harus langsung putus sama dia sekarang juga. Kalau kamu nggak putus, mendingan mati aja sekarang juga. Jadi kamu mau anak perempuan kamu nikah sama siapapun yang punya uang? Ya, betul. Aku memang mau jadi menantu yang kaya raya. Ada salahnya apa?
Tante, apa cuma kalau aku bawa duit, kamu setuju aku sama kakak Putri? Aku juga nggak minta yang muluk-muluk. 10 juta? Kamu kasih aku 10 juta aja. Kalian mau ngapain ya silahkan. Mau kemana juga terserah kalian. Kamu ada duit nggak? Kamu ada nggak? 10 juta. Kalau kamu mau duit, aku kasih duit. Aku kasih kamu 10 miliar. Pas Zhao, aku nggak datang. Kesiangan kan? Aku kasih kamu 10 miliar. Pak Zhao. Aku nggak datang kesiangan kan? Nggak. Pas banget. Aku yang kamu minta. 10 miliar. Jangan terlalu buru-buru. Aku cuma telat 1 miliar. Sisa 9 miliar. Ganti jadi cek. Ambil ceknya. Bisa langsung dicairkan. 10 miliar. Aku bilang apa ya aku lakuin. Tante. Sekarang kamu masih nolak kita nikah. Hahaha, kamu itu bos Hang dari perumahan Fugui. 10 miliar. Hahaha, aduh, duduk, aku ini, kamu duduk. Tante. Tadi kamu bilang aku ini orang miskin. Nggak pantas buat putrimu. Hahaha, ngomong apa sih kamu? Aduh tanteku yang baik. Tadi aku cuma nggak lihat Gunung Tai aja. Jangan samain aku sama orang lain. Tuan, tolong lewat dulu ya aku. Sekarang aku ikut sama kamu. Duduk yang manis ya, duduk aja. Gimana? Aku tampil cukup bagus kan? Bisa bikin ibu kamu puas kan? Lumayan lah. Bos Zhou, aku ada sedikit urusan mau ngomong sama Anda. Kalau Anda sempat. Oke. Kita keluar aja. Kalau ada apa-apa langsung bilang aja. Udah banyak bantu aku, jangan sungkan. Aku yang salah ngarep. Begini. Belakangan ini perusahaan aku lagi ada masalah keuangan. Makanya aku hari ini cuma bisa ngumpulin uang tunai 1 miliar. Alasannya, coba lihat bisa nggak kamu atur. Pak Zhao, Bos Zhang lagi ada masalah rantai dana, utamanya karena pasar internasional baru-baru ini ada koleksi pusaka nasional yang sangat berharga. Bos Zhang mau menangani dan menyumbangkannya ke negara. Jadi masalahnya ada pada rantai dana. Ternyata begitu. Semangat patriotik Pak Zhang. Saya Zhao sangat mengaguminya. Saya akan berusaha sebisanya. Ini masalah muncul lagi. Iya. Sekarang bahkan perputaran dana sangat sulit. Masalah kecil serahkan ke saya. Pak Zhang tua, apakah Anda punya barang-barang lama? Pak Zhang, coba cari-cari. Saya punya liontin giok dari zaman Republik. Tidak tahu apakah bisa membantu. Pak Zhao, tolong bawa saja. Ini akan membawa kekayaan tanpa batas untuk Anda. Pak Zhao, terima kasih banyak, saya tak bisa membalas. Pak Zhang. Anggap ini sebagai balasan atas cinta tanah air saya yang tulus. Baik, saya terima. Shuki mengalami masalah. Tante tiba-tiba pingsan. Sedang dirawat di rumah sakit. Kamu cepat datang ke sini. Saya langsung ke rumah sakit. Kakak, apa yang terjadi? Kenapa ibu tiba-tiba pingsan? Saya juga tidak tahu. Saya cuma mau antar sesuatu ke Tante. Baru sampai rumah, saya lihat dia sudah pingsan di halaman. Kamu jangan sampai berdarah ya. Jangan panik, rumah sakit sudah berusaha menyelamatkan. Orang hebat pasti ada pertolongan Tuhan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pasti akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Apa dia baik-baik saja? Keadaannya kurang bagus, tapi kami akan berusaha sebaik mungkin. Dokter, tolong selamatkan ibu saya. Berapapun biayanya, saya siap bayar. Kami akan berusaha sekuat tenaga. Terima kasih, dokter. Tenang saja. Jangan khawatir. Tante pasti akan baik-baik saja. Lagi pula nanti aku jadi istrimu. Kita keluarga akan jalani hidup dengan baik. Kian. Apa kamu serius? Setelah ibu keluar rumah sakit, kita akan jalani hidup bersama keluarga dengan baik. Ibu, kamu merasa bagaimana? Tenang, ibu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu yang penting. Tidak apa-apa, itu yang penting. Ibu, aku punya kabar baik.
Kian mau menikah dengan aku. Kamu punya menantu perempuan, kan? Ini benar. Benar. Halo, Ibu. Ibu, istirahat yang cukup ya. Dalam beberapa hari kita bisa keluar rumah sakit. Baik, aku ikut kata kalian. Kakak. Dokter. Ibu, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku bilang apa? Ibuku baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba jadi nggak bisa? Apa kalian nggak berusaha maksimal untuk menyembuhkan? Uang, aku kasih kamu. Uang. 10 miliar, 100 miliar pun aku kasih kamu. Aku mohon sama kamu, dokter. Pak Gao, tolong tenang. Kami benar-benar sudah berusaha sebaik mungkin. Bukan karena kamu punya uang lalu bisa menyelamatkan orang. Uang bukan segalanya. Sudah nggak bisa bertahan lagi. MA, ayo keluar, keluar dulu. Kamu harus kerja keras, demi keluarga kita. Sialan kamu. Pak Gao. Terima kasih atas belasungkawa Anda. Ini surat kematian, saat membantu Nyonya Tua mengurus pencabutan kartu keluarga. Oke. Hati-hati. Kian, cepat bangun, cepat bangun. Kian. Kian, bertahanlah. Jangan tidur, jangan sampai tidur. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu mati, Kian. Aku tidak mau punya anak. Aku tidak mau punya anak. Aku cuma mau kamu. Aku cuma mau kamu ada di sisiku. Ibu sudah pergi. Kamu tidak boleh meninggalkanku juga. Kian. Dokter. Dokter, tolong selamatkan, dokter. Jangan tinggalkan aku, kakak. Ah, kenapa? Kenapa? Kenapa kalian semua harus meninggalkanku? Pak Zhao, kami sangat menyesal, nyonyanya. Kian, bangunlah. Kian, hidup kita baru mulai membaik. Kenapa kalian satu persatu meninggalkanku? Kenapa? Kenapa kalian tidak bisa menemani aku? Semua ini sebenarnya untuk apa?
Kakak. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Terima kasih atas belasungkawa. Kakak. Istirahat yang cukup ya. Aku akan menunggu di depan pintu. Kalau kamu mau makan apa, bilang saja ke aku. Aku pasti akan atur semuanya. Buru. Kalian berdua ingat apa yang aku bilang? Dia ada keluarga. Selama kalian bisa tangkap dia untukku, uangnya jadi milik kalian. Yang penting dulu dapatkan uangnya. Chen Qian. Kamu ke rumahku buat apa? Zhang Chuxi, aku sebenarnya mau cari uang dulu baru bunuh dia. Sekarang aku mau bunuh kamu dulu baru ambil uangnya. Uang lagi. Aku benar-benar nggak paham kalian butuh uang sebanyak itu buat apa. Uangnya dari mana aja masuknya. Keluarga Chen hancur karena ulahmu. Sekarang kamu malah ngomong seenaknya. Sialan, aku bacok kamu. Lao Qin cari uang. Kami yang selesaikan buat kamu. Zhang Fuxi. Aku sarankan kamu jangan coba-coba sama aku. Aku tusuk mati kakakmu dengan satu tikaman. Uang di lemari ini semua uang. Setidaknya 10 juta. Ambil uangnya cepat pergi. Jangan ganggu aku tidur. Sungguh nggak punya masa depan. Ini cuma uang segini. Orang itu nilainya setidaknya puluhan miliar. Hari ini aku bukan cuma punya uang, tapi aku juga punya cita-cita. Uang ini cukup buat makan kamu besok. Udah, jangan banyak omong. Belakangan ini aku benar-benar tertekan. Aku sudah bilang kamu harus bayar 2 kali lipat. 5. Ayo saudara. Jangan salahkan kami. Kalau mau salahkan, salahkan kamu yang bocorin uang. Kamu sudah bikin masalah sama orang yang salah. Aku lihat kamu hari ini lari kemana. Bahkan kalau Raja Langit turun, juga nggak bisa selamatkan kamu. Kamu sudah hancurkan keluarga Zeng kami. Kamu harus bayar harganya. Ayolah bunuh aku. Asal kamu bunuh aku. Semua uang ini jadi milikmu. Hidup susah begini, bikin dia berdarah-darah. Jangan takut-takutin aku. Ambil saja semua yang kamu mau. Aku berdiri di depanmu sekarang. Kalau kamu mau bunuh aku, ayolah lakukan. Lin Qian. Kalau kamu nggak berani bunuh aku nggak menghormatimu. Ini kamu yang bilang, jangan salahkan kami kalau kami nggak sopan. Jangan salahkan aku kalau aku nggak sopan. Kakak. Lihat aku bawa apa buat kamu. Kalian siapa? Kalian mau ngapain? Aku nggak peduli kalian siapa. Lepaskan dia. Kalau kamu berani sakiti dia, aku akan ke ujung dunia mengejarmu, nggak akan pernah membiarkanmu pergi. Jangan banyak omong, aku siap. Aku bunuh kamu. Ada apa? Song, tutup mulutmu. Sungguh cuma mimpi kosong. Masih diam saja, kasih uang. Hei, kalian kan cuma mau uang. Lepaskan. Zhao, berapapun uangnya aku kasih. Aku mau uangnya. Aku juga mau. Jangan terlalu berlebihan. Aku bilang sama kamu, membunuh itu melanggar hukum. Bunuh dia, kamu juga nggak bakal selamat. Kakak. Sudahlah. Biarkan saja mereka. Aku sedang memerintahkan kamu. Apa yang mereka inginkan? Uang dan sebuah mobil saja. Mereka mau kasih itu ke mereka. Kakak Zhao. Terus menyerah begitu saja. Kamu lupa janji sama kakak ipar mereka. Kamu harus hidup dengan baik. Kamu lupa. Diam. Kalau nggak minggir, aku langsung bunuh orang. Pergi sana, jangan jalan terus. Mau apa? Kamu juga narik uang itu ya? Lepaskan saja hahaha. Baik, aku sekarang juga. Oh tidak.
Anjing mati. Kok kamu bisa sebodoh itu? Kenapa kamu mau menahan pisau untukku? Bang Zhou, bisa menahan pisau untukmu adalah kehormatanku. Ergo, ergo, Bangun, bangun dong. ergo, ergo. Bos, ada apa ini? Aku baru datang sudah lihat orang ini. Ada yang lari dari rumahmu. Dia membunuhku, bro. Apa? Semua salah kamu, semua salah kamu. Kalau bukan karena kamu, dia nggak bakal mati tadi. Kenapa kamu datang ke rumahku? Kenapa kamu mencuri? Nona besar, aku nggak berani lagi. Aku nggak akan berani lagi. Aku mohon, maafkan aku. Aku bersumpah aku nggak akan muncul di depanmu lagi. Aku nggak mau lihat dia lagi. Bos Zhou, tenang saja. Aku akan urus semua ini untukmu. Kamu juga sudah banyak bantu aku selama ini. Sekarang giliran aku bantu kamu. Bos Zhou, silakan. Bos Zhou, turut berduka cita. Ibuku meninggal. Istriku meninggal. Akhirnya, sahabat terbaikku. Aku hanya punya kamu satu-satunya teman. Hidupku ini masih ada artinya apa? Jangan bilang begitu. Sejak ketemu kamu, perusahaanku yang hampir bangkrut berhasil melewati krisis. Kamu nggak tahu berapa kali lipat aku untungnya. Semua itu berkat kamu. Kakak Zhao, kamu seperti dewa keberuntungan, membawa uang tanpa henti buatku. Dewa keberuntungan, dewa keberuntungan. Aku sudah paham semuanya. Aku adalah dewa keberuntungan. Aku salah menggunakan kekuatan dewa keberuntungan. Hingga ibuku. Kian-kian. Ergo semuanya mati. Bro, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. 2 hari ini, kamu tetap di rumah dengan baik. Harus jaga keselamatan. Oke, aku dengar kamu. Sudah malam juga. Aku pamit dulu ya. Pak Zhao, Pak Zhao. Kenapa? Ini sebenarnya kenapa? Kenapa harus membuat keluargaku, teman-temanku satu persatu menjauh dariku? Tuhan, kenapa kau begitu tidak adil? Tuhan memberimu 10 menit setahun. 1 jam. Memberimu 1 jam. Aku tidak mau uang. Aku hanya mau ibuku, istriku, saudara laki-lakiku, temanku. Apapun yang kau suruh aku lakukan, aku mau. Sekretaris tua, kamu sudah pikirkan dengan matang. Jadi orang kaya, ini adalah impianmu selama lebih dari 20 tahun. Kalau kamu melewatkan kesempatan ini, kamu tidak akan pernah berhasil. Aku sudah pikirkan dengan matang. Dalam hidupku ada hal yang lebih penting daripada uang. Keluarga dan teman. Saudara. Mereka adalah orang yang harus aku lindungi seumur hidupku. Baiklah, kalau begitu aku akan menurutimu. Cuksi. Bangun, cepat bangun. Sungguh deh. Minum segitu banyak, tidak tahu buat apa. Ini bukan mimpi. Semuanya kembali lagi. Su penawar mabuk datang. Sini. Sekretaris, cepat coba su penawar mabuk buatanku. Bagus sekali, benar-benar bagus,
Aduh, turunkan tanganmu. Mau ngapain sih mabuk-mabukan? Nanti kalau Kian-Kian kaget gimana? Bagus sekali. Kalian memang baik sekali. Kalian benar-benar akan kembali. Kak Jing. Kamu mau menikah denganku. Jadi istriku. Broyo, aku sudah kembali. Bro Zhao, kamu tidak tahu betapa enaknya mengendarai Rolls-Royce senilai 10 juta ini. Bro Zhao, kamu tahu, semua cewek itu melihatku dengan tatapan penuh kekaguman. Tahu tidak? Sini, Zhao. Bro Zhao, ini. Bagus sekali, semuanya benar-benar kembali.